Lupa gue. Harus panjang tuh kayak gitu. Gua bocorin dikit gue spill nih. Kita ngurut dulu nih. Dalberto. Striker ya. Ya, dia jadi pemecah kebuntuan Arema juga sih. Pemecah kebuntuan, tapi Bohong. ada tapinya nih. Di paruh pertama, paruh kedua dia nggak kelihatan. Betul. sama sekali ya. Tapi dia kan top skor kedua atau ketiga saat ini ya. Oh, ada tapinya lagi. Apa? Tapi dia main di Arema. Di Arema. Stop. Gue sih no komen ya. Halo, selamat sore. Welcome back to apa ini channel? Koprol Bola ya. Lupa kebanyakan channel guys. Ya, Liga 1 Indonesia akan berakhir dan Persib sudah dipastikan jadi juara back to back champion ya. Berikan selamat dulu ya. Tapi rasa-rasanya tuh belum cukup kalau kita belum lihat siapa sih pemain yang akan menjadi pemain terbaik di BRI Liga 1 musim ini. Menariknya, dari 9 nama yang sudah dirilis oleh PT LIB, hanya satu nama yang benar-benar orang Indonesia asli. 8-nya orang asing. Mengapa seperti itu? Akan kita bahas bersama rekan-rekan setia gua yang selalu hadir dan ya kita ngobrol diskusi ringan saja terkait sepak bola Indonesia. Yang pertama baru balik lagi ke sini, Lord Dikin. Gimana? Motretnya udah selesai, Lord? Motret. Kemarin kemana sih? Pemotretan, bukan motret. Oh, pemotretan ya? Weh, jadi model ya sekarang Jadi ya. model luar biasa. Model bikini. Weh, dan sekarang kakek gue nih. ada Bapak Ferry Kodrat. Assalamualaikum. Dengan pengetahuan dan pengalamannya di sepak bola Indonesia nih, Koprol perlu nih menanyakan kepada beliau ya tentang sepak bola Indonesia, dan inilah calon penerusnya, Gian. Maksudnya penerus di dunia sepak bola Indonesia. Amin. Dan Amin. udah buang dulu asapnya. Oke, Kenza. Sosok yang pengalaman di lapangan ya, liputan segala macam. Oh enggak pernah liputan. Udah lama enggak. Udah lama enggak. Berarti nggak Oke. pernah dong. Back to topic ya. Liga 1 pastinya di setiap liga ya pasti ada pemain terbaik di yang performanya menonjol, terus juga apa ya, partisipasi terhadap klub, bisa ngangkat performa tim terlebih dahulu. Sebelum ke nominasinya, gue pengen nanya, biasanya Pak Ferry, apa sih yang menjadi nilai bahwa pemain itu layak menjadi pemain terbaik? Iya, yang pasti dia bisa kontribusi buat klubnya bagus. Terus penampilan individunya juga bagus. Terus tidak melakukan pelanggaran yang sifatnya apa ya, parah ya. Nggak kayak iuran. Parah gitulah ya kan. Itu, dan timnya menurut saya sih timnya bisa di level atas, tim atas, bisa tim juara atau runner up. Tapi kalau di luar itu menurut saya ini deh, kayak rata-rata dari semua yang saya ikuti, pemain terbaik itu berasal dari tim juara dan runner up kebanyakan, ya kan. Kalau di turnamen pun banyak
gantian ya. Oke. Berdasarkan catatan tim Koprol. Aida, ini riset udah dikumpulin nih sama tim riset andalan gua nih yang duduk di sono. Gua maksudnya. Ya, di sono no. 2023 2024 itu yang lu sebutin ya. Francesco Rivera saat itu masih berseragam Madura United dan Madura peringkat 3 ya? 2. Oh, 2. Runner up. Lawan Persib kan di final. Oh iya, gua Champions Series yang gue hitung. Oh iya. Maaf ya. Regular series. Ya regular series, sorry. 2022 2023 William Prim dan itu juara PSM. Juara PSM. 21-22 Marukawa ya. 2021 2022 TIC Marukawa di Persebaya dan akhirnya di musim yang bersamaan dia diangkut ke PSIS Semarang. Lalu ada 2019 ya, Rena Silva yang lu sebut tadi Gi. Ya. Berseragam Borneo dan 2018 tim jagoan kita juara dan pemain terbaiknya Rohit Chan. Nah, sekarang langsung back to topic. Siapa sajakah nominasi di 2024 2025? Jokic, SGY. Jeng. Sonny Stephen. Oke, Sonny Stephen membawa sejauh ini ya di Dewa United dia peringkat 2, clean sheet 13, save-nya 123. Selayak itukah Pak Ferry dia menjadi nominasi? Bisa lah, karena Dewa pun posisi sekarang kan lagi posisi memang Dewa lesetannya sangat luar biasa ya. Malah sempat membuat Persib deg-degan, ya kan? Dia sekarang kan terus membayang-bayangi di urutan kedua terus sampai sekarang kan. Nah, artinya menurut saya ya layak loh dia dinominasikan. Layak sekali ya. Layak. Best of keeper di Liga 1 musim ini? Iya, Bisa dibilang? iya. Oke. Selanjutnya Ya karena pelatih kipernya Dewa pun kan juga dia ke tim nasional kan. Iya. Artinya kan itu udah suatu bukti sebenarnya. Oke nih. Dan next ada Rio Matsumura, tim pemain kebanggaan kita khusus Persija. nih buat lu nih. Rio Matsumura di musim ini sukses membawa Persija konsisten di papan tengah. Peringkat 7 dengan golnya 7, Ya, lebih baik lah dari musim lalu lah. asisnya 8. Gimana lu melihat sosok Rio Matsumura musim ini? Objektif ya. Ya, objektif Menurut gue sih aja. nggak ada layak-layaknya. Kenapa? Karena menurut gue Rio Matsumura nih udah jauh menurun dari dia pertama datang sama musim Di lalu. Persis Solo berarti. Ya, dia jauh banget menurun. Meskipun tadi 7 gol 8 assist ya, Ya. main itu masih kurang untuk masuk nominasi best player. Kurang ya. Kalau misalkan Kurang. mau nyantumin kalian David Da Silva atau Alex Martins. Iya, harusnya ya. Dan apa namanya? Gue sih meskipun suka Persija ya, tapi bukan berarti gue mendukung sepenuhnya gitu loh untuk Iya. dia MVP. Tapi menurut gue maaf aja Rio Matsumura nih, Rio dan juga semua pemain Persija nih semuanya off perform, Tidak Underperform. underperform ya. Jadi nggak ada yang layak sih untuk masuk nominasi MVP. Oke, selanjutnya Tyrone Del Pino. Ini adalah satu pemain yang gue jagoin jadi best player musim ini ya. Iya. Dia sukses membawa Persib juara, menjadi penggendong Persib di kala David Da Silva cedera, terus Ciros sedang tidak perform. Dia posisi aslinya kan striker lubang gue sebutnya, tapi dijadiin false nine. Statistiknya musim ini 17 gol, 5 assist. Lord Dikin melihat Tyrone Del Pino seperti apa? Aduh, gue nggak terlalu ngikutin ya dia ya. Tapi menurut gue sih memang dia salah satu andalannya di Persib. Ya, dia termasuk yang menonjol. Menurut gue cukup layak juga sih. Gue justru lagi ngikutinnya nih siapa? Egi. Egi. Gue pikir Oke. Egi Melgiansyah, Bang. Oke, sebagai catatan Tyrone Del Pino ini waktu itu mencetak 2 gol dan gol-gol penting. Siapa lah kalau di NBA? Steph Curry lah. Steph Curry. Oke. Dan jangan lupa Tyrone ini kan sebenarnya rekrutan musim lalu kan, tapi karena cedera akhirnya Baru sekarang. dicoret dan dipinjemin dulu, baru masuk sekarang. Sebenarnya ekspektasi gue tuh malah setelah ngelihat Stefano Beltram ya, musim lalu sama Persib tuh yang waktu juara. Wah, Beltram nih untuk gelandang Persib standarnya udah apa ya? Dia tuh udah bisa ngasih standar tinggi lah untuk gelandang asing lainnya, dan
Buat itu sebenarnya salah satu yang nggak yakin bahwa Tirone itu bisa mengikuti itu, tapi nyatanya sepanjang musim ini dia bisa tampil konsisten, clutch player juga, di momen-momen penting dia bisa muncul, bisa kasih perbedaan, sehingga ya dia bahkan menurut gue jauh lebih mungkin lebih efektif daripada Stefano musim lalu gitu sih. Iya ya, lebih efektif dalam mencetak gol ya. Dia lebih haus mencetak gol. Iya. Betul. Dan ini adalah mungkin kurang familiar ya, karena dia pemain kiper Persita, Igor Rodriguez ya. Tapi dia emang oke sih. Sukses membawa Persita di peringkat 11 sejauh kita syuting hari ini ya. Clean sheet 10, saves-nya 105. Oke untuk ukuran kiper papan tengah. Oke. Berarti emang masalahnya di Persitanya dengan statistik yang dia punya ini kiper oke loh. Oke. Harusnya jadi komoditi panas di bursa transfer Liga 1 musim depan. Iya, yang jadi persoalannya adalah bahwa dia kurang tanda kutip kurang nyaman di Persita karena tidak dibarengi dengan kekuatan di defense ya. Ya kan, artinya kalau seorang kiper dia akan nyaman ketika defense-nya kuat, ya kan. Mungkin dia karena dia harus kerja sendiri nih untuk ngamanin gawang ya kan, karena kan banyak yang lobang-lobang nih di Persita. Tapi kalau menurut lu Igor Rodriguez kan sampai sejauh ini belum ada berita ini dia starter keluar atau apa. Dengan datangnya Carlos Peña nih, aroma Spanyol, apakah dia akan stay atau hengkang menurut lu? Brazil deh kayaknya. Ya maksudnya ada angin baru lah. Iya, angin baru. Kalau buat angin baru sih seharusnya ada ya. Tapi jujur gue gak terlalu sering ngikutin pertandingan dia. Gue nggak tahu ya dia tuh kiper yang bener mahir pakai kaki atau enggak. Tapi kan seharusnya kan Peña itu kan yang kalau kita perhatiin kan mau kiper yang bisa main pakai kaki juga kan. Tapi satu bahasa Tapi benar mereka masih satu rumpun lah ya. Bahasa Portugis Spanyol nih masih satu rumpun nih masalahnya nih. Masih bisa berdiplomasi. Iya, nah cuma ya kalau kita lihat Persita musim ini ya dia emang benar-benar ngangkat banget. Dia tuh ngingetin gue sama kiper Semen Padang. Siapa ya? Itu yang sih, baru ya? Yang dari Brazil juga. Sama mirip-mirip main. Oh itu Ya. Alisson. Gua namanya. Carlos itu siapa tuh gue lupa tuh. Ya. Ya sebenarnya mirip-mirip juga, tinggi tapi Mukanya juga mirip. dan refleksnya juga oke. Gesit juga untuk save-nya. Jadi menurut gue untuk musim depan Igor ini bakal harusnya bisa jadi komoditi ya. Tapi kalau udah sama Pena sih nggak menutup kemungkinan ya bakal jadi andalan utama lagi. Gitu. Ya tapi bisa juga diambil klub yang lebih Ya bisa jadi atau enggak kan mapan. Kayak misalkan Hebat lah. ya Persib Bandung kan contohnya Persib katanya Kevin Mendoza mau ke Thailand nih, mau ke Chonburi. Ya kalau mereka butuh kiper asing dan yang udah proven Liga 1 ya mungkin dia bisa jadi. Kipernya Sleman juga oke loh. Iya. Brazil juga kan. Arthur siapa gitu. Brazil juga ya. Gila banyak banget kiper Brazil. Kiper Brazil. Dan inilah sosok yang fenomenal menurut gue di musim. Salah satu sosok fenomenal di musim ini ya. Oh iya. Mariano Peralta, 9 gol, 11 assist, sukses menjadi pelayan sekaligus penggendong tim. Nah, ini jadi bukti juga kalau klub-klub Liga 1 mau belanja pemain Amerika Selatan, minimal di kasta utama. Emang ini dari Liga Utama Uruguay ini. Wow. Dari Liga Utama Uruguay. Bukti berarti. Iya, maksud gua kita kan kebiasaan klub kita kan kalau ambil pemain Brazil kan Serie B-nya, Serie C-nya. Itu kiper Persija juga dari Liga Brazil tahu. Ini Serie C. Serie C. Setahun udah nggak main. Itu dia. Serie C setahun nggak main. Ya itu makanya. Dua pertemuan 2 gol Iya, ya. makanya maksud gua dia kan dari Liga Utama Bolivia kan. Wow. Jadi kan kalau main di kasta utama setidaknya kualitasnya sedikit lebih terjamin lah. Nah, Peralta ini adalah salah satu berlian yang berhasil ditemukan nih. Jadi setidaknya harusnya ini udah jadi benchmark lah buat tim-tim Liga 1 lainnya kalau mau ngambil pemain Amerika Selatan, cobalah scout Liga Uruguay, kayak Kolombia, Ya artinya Ekuador. bukan cuma Amerika Selatan lah. Iya. Artinya semua lah. Ini 8 pemain asing aja nih yang apalagi regulasi baru ya. Yang 11 ya. Yang 11. Kalau masih gitu-gitu aja ya klub kan nggak. Tapi kan juga dilihat dari kemampuan klub juga sebenarnya. Iya. Iya kan, kemampuan klub juga.
Sekarang PSIS ngambil strata kedua aja juga megap-megap. Enggak, benar. Ya kan, itu juga harus dilihat juga itunya. Jadi untuk tim-tim Liga 1 kalau nyari pemain di Amerika bisa scouting ke Liga Peru, Liga Venezuela, Liga Chile, Liga Chili, Liga Panama bisa ya. Liga Suriname. Enggak dong. Uganda. Next, Gustavo Franca, dan ini sosok yang gua agak anomali sih. Kenapa Franca? Kenapa nggak di Kuipers? Iya, Kalau kalau gua itu, kalau dilihat juga lebih konsisten Kuipers kan. Iya. Maksudnya Kuipers ya ibaratnya udah dapat jaminan main lah. Sementara Ya. Franca kan ya kita tahu sendiri walaupun bikin beberapa gol cuma ya kadang-kadang juga masih shaky. ya. Nah Tapi ini dia nih unik loh. Di Liga 1 nih kelihatan monster mainnya. Tapi giliran di AFC, bisa beda cerita. Kenapa tuh kalau di Liga AFC coba ceritakan gitu? Nggak, maksud gue pernah nonton dia waktu lawan Port FC sama Line City Sailors. Shaky banget mainnya. Gimana gaya apa? Seki apa Gurley? Gimana? Aduh, Dia saya grogi kira- atau dia terlihat hebat di Liga Indonesia doang? Iya, jadi kayak terlihat hebat di Liga 1 gitu loh. Tapi ya kita semua mungkin udah paham lah kalau level Liga 1 memang nggak setinggi itu kan. Jadi kalau Franca yang dari Liga Portugal kasta kedua ya kalau nggak salah ya bisa tampil konsisten, ya gue nggak kaget juga sih. Tapi ya balik lagi, menurut gua kalau dibandingin sama Kuipers harusnya Kuipers yang masuk. Oke, Bukan masalahnya dia. apa, Pak? Kalau Franca ini mental, kayaknya dia udah merantau dia. Iya. Masa mental, Pak? Masalahnya Persib juara. Enggak, Masalahnya Persib juara, jadi Persib biar ada wakilnya, gitu aja udah kan. Tadi kan ngomong soal abu nih. Kalau dia Persib juara, kalau saya lebih cocok ke Kuipers tadi kan. Ke Bapak. Kalaupun nggak ada kapten, dia pasti kapten. Iya. Siapa? Ya, Kuipers jadi Kuipers. kapten. Ya iya. Ya kan, nah ini apa kan? Ya karena ini Persib juara, ya kan. Tapi kenapa juga nggak dipilih si? Ini Kuipers, lu tuh better Kuipers aja kan, Kuipers. itu aja kan. Nah, makanya kan tadi di awal saya nanya kan penilaian itu berdasarkan apa sebenarnya sampai maaf aja nih Cip ya. Gua bilang Gustavo Franca nggak layak, tapi nih Kuipers lebih layak. Gitu. Pemain Persib yang lain loh, ini jangan dipotong ya. Oke, selanjutnya. Potong. Siapa nih? Victor Luis. Oke, ini kayaknya seru nih. Ini bek kiri nih. Buat buat Kenza aja nih. Iya. Ken, Bek kiri nih. apakah ini adalah biar fans PSM nggak marah nih? Karena Yuran kan yang kita tahu tuh habis bisa kritik. jadi. Bisa jadi karena kalau kita lihat ya Yuran kurang penting apa sih buat PSM walaupun PSM di papan tengah ya musim ini ya. Tapi ya Yuran kapten, dia leader, vokal juga. Ya mungkin ya biar apa ya? Bener kata Fandi, mungkin biar fansnya PSM diem. Oke. Sebagai catatan ya, Victor Luis musim ini selama dia bermain ya, dia mencatatkan 6 clean sheet, berarti timnya tidak kebobolan selama 6 match. Tackle-nya 16, 41 intercept, dan kartu kuningnya udah kayak asisnya Tyron nih. 5. Apakah itu layak masuk ke jajaran itu kan? Enggak. Tidak. Yuran, tetap Yuran. Yuran. Ya? Kalau udah 5 kartu kuning menurut saya udah enggak. Tapi mungkin masih dilihat oleh hantu blau yang ini ya mungkin karena PSM juga sedikit mengharumkan nama Indonesia kan di pentas Asia Tenggara. Asia Tenggara kan, itu aja kali. Oke. Terus subjektif banget ya penilaian. Makanya abu-abu banget, kita nggak tahu nih kriterianya apa. Nah, nanti jangan nanya ya kenapa Lord Dikin tidak gua tanyain karena dia bilang hanya mengikuti Egi. Gua tanya khusus tar di sana. Gila. Khusus Padahal son harus nggak banget juga gue. Harus panjang tuh Egi tuh. Gua bocorin dikit, gua spill nih. Kita ngurut dulu nih. Dalberto. Striker ya. Ya dia jadi pemecah buntut Arema juga sih. Pemecah kebuntuan tapi Bohong. ada tapinya nih. Di paruh pertama, paruh kedua dia nggak kelihatan. Tuh. sama sekali ya. Tapi dia kan top skor kedua atau ketiga saat ini ya. Oh ada tapinya lagi. Apa? Tapi dia main di Arema. Di Arema. Top. Gue sih no comment ya. Kenapa ya? Tapi dia kalau nggak salah top skor kedua atau ketiga kan? Ya. Ya kan? Dua Berarti digit. keempat sekarang. Keempat ya. Keempat. Soalnya Tyron nyalip dia udah. Ya, berarti murni karena masuk jajaran top skor aja. Tapi emang kalau kita perhatiin Arema musim ini, sebenarnya ada tiga pemain yang menarik perhatian gua. Satu Arkan Fikri, satu William Marcilio tuh yang udah cabut dari Arema, ya satu mah Dalberto. Dia yang gendong banget. Kalau tolak ukurnya masuk jajaran top kan kenapa Alex Martin nggak ada? Nah itu saya juga Nah, tidak tahu. itu. Dengan matchnya dikit aja dia top skor loh. Ya makanya nggak. Ya Alex Martin kalau nggak salah back to back hat trick sempet kan. Iya. Mungkin Iya. Terus dia- klubnya juga
sekarang berkat papan atas. Mungkin biar ada setiap klub punya perwakilan, mungkin khusus satu klub atau dua klub Berarti boleh subjektif cuma punya dong. dua. Emang ya, Subjektif subjektif sebenarnya. Kenapa nggak ada pemain Persebaya? Nah itu saya tidak tahu. Nggak tahu Penilaiannya juga. bisa kita counter semua nih LIB. Iya, makanya Maaf nih Pak LIB ya. Pak Eli. Ya kan banyak bapak-bapaknya. Kalau spesifik kena lagi gua ntar. Oke, terakhir nih. Lah, catatan udah disiapin lah. Lokal hero kita satu-satunya, Egy Maulana Fikri. Sebelum dijelasin, MV. Egy MV sempat Egy hat-trick ya. Ya. Saat lawan Semen Padang. Ya. Dan mencatatkan 7 gol, 12 assist dan oke banget. Untuk posisinya dia yang bukan striker dan dia pelayan. Berapa saat Ya. ini golnya? 7. 7. Kayaknya lebih deh. 12. Enggak, 12 apa Asisnya kebalik 7. ya gue nyatetnya? Sorry. Ya, 12 gol, 7 assist. Iya. Maaf ya guys, kebalik. Gimana penilaian Bang Tikin terkait nominasi Egy? Menurut gue secara pribadi dia penyelamat apa itu ya, muka atau pemain lokal lah ya. Iya. Karena yang lainnya asing semua dan dia lokal sendiri, dan menurut gue lihat permainannya, menurut gue ini aslinya Egy. Dulu gue melihat wah ini golden banget dia, bagus gitu ya. Tapi terus ketika dia main di luar mungkin juga faktor menit bermain yang kurang ya. Akhirnya gue lihat kok kan luar turun, ditambah terus nggak lama dia merit, apa karena dia merit terus udah jadi loyo gitu. Waduh, ini bahtera rumah tangga ini urusannya. Tapi begitu dia balik ke Indonesia, wah ini, gue pikir ini Egy aslinya nih. Itu skillnya kalau menurut gue, kalau permainannya dia di atas rata-rata pemain lokal kalau kita bicara lokal ya. Tapi kalau Menurut gue misalkan sih di gitu. Liga 1 ada penghargaan MIP ya, Most Most Improved Improved Player, dia. Egy harus. Betul. Egy harus Sayangnya karena nggak ada. sayangnya nggak ada. Soalnya pemilihan MVP aja bias gimana? MVP. MIP ya. Kalau ada Punten nih Pak LIB. kalau ada Most Improved Player Egy yang harus dapat karena waktu Egy pertama masuk Dewa apa ya, kita tahu lah performanya nggak sebagus saat ini. Tapi dari musim ke musim progresnya pelan-pelan ada naik pelan-pelan nih. Standarnya ada gitu loh. Diameternya naik lah. Dan musim ini menurut gua dia yang paling layak MVP. Ya, maksud gua terlepas dari Dewa United diisi oleh banyak pemain-pemain bintang ya. Tetapi Egy bisa shoot in dengan para pemain bintang ini, even jadi pemain lokal yang paling banyak mencetak gol di Liga 1 saat ini ya. Betul. He deserve it. Gue baru Iya, kepikiran di Dewa tadi. paling banyak deh ya, di Dewa ya saat ini ya. Enggak, Alex Martin dong, Mati. bro. Tapi kalau buat pemain Indonesia ya, Sorry, pemain Indonesia ya. pemain lokal dia. Gue baru kepikiran. Speaking of pemain lokal, kenapa yang masuk dari Persija Mas Sumura bukan Rizky Ridho? Rizky Ridho menurutku performanya Naik di turun, musim naik ini naik Ya, turun. Mas Sumura juga kan? Ya itu. Ya kalau itu emang kan tadi yang di Gian ngomong pemain Persija maaf aja tidak ada yang layak masuk. Jadi mau cari pengganti pun susah. Siapa ya, Witan baru ngegolin tuh Nah, kemarin. kalau kita bicara sosok si Egy ini kan ketika timnas masih sebelumnya di Sintayong, dia kan jarang main, jarang dimainkan, bahkan lebih banyak dicadangkan dan jarang main. Ya kan posisinya kan menurut saya dulu kalah lah sama si Marcelino sama Ragnar kan. Kalah lah. Tapi Egy sempat kita anggap Egy waktu itu hilang. Ya kan, ketika dia nggak main lagi di tim nasional, tapi dia buktikan gua harus bagus main di klub nih. Nah, akhirnya dibuktikan sama Egy main di klub kan. Bahkan ketika kita mau lawan Bahrain, kan kita semua nilai nih. Popper menilai bahwa Egy waktu itu on fire bener tuh posisinya tuh, ya kan, lagi on fire dan layak untuk dipanggil Kluivert lawan Bahrain. Nanti bener dipanggil meskipun akhirnya nggak main karena cedera kan. Iya. Ya kan, tapi kan Egy masih membuktikan terus sampai sekarang bahwa dia memang masih layak untuk ini. Menurut saya Egy satu-satunya harapan kita bangsa Indonesia untuk bisa menjadi pemain terbaik setelah terakhir kan Ferdinand Sinaga tahun 2014 Iya. waktu di Persib kan Juara, sebelumnya kan Boas 2 kali kan. Nah, terakhir tuh Ferdinand. Di situ semuanya asing semuanya nih. Betul. Semoga Egy bisa memecah kebuntuan bahwa meskipun pemain asing menginvasi Liga 1, tapi kita ada yang menonjol nih. Ya. Gitu loh ya kan. Iya. Itu menurut saya. Tidak ada yang tidak ada yang lebih layak dari Egy menurut gue ya. Tapi Karena- Sebenarnya ada, tapi kan nanti bicaranya kok terlambat dia hanya pas di putaran kedua kayak si Yakob Sayuri. Iya, iya. Sebenarnya kan juga lagi on fire. Tapi Dia kan, kalau kita bandingin sama pemain lokal, kenapa gue benar-benar sangat support Egy ya, karena
Egy ini di musim ini benar-benar jadi pemain paling komplit di Indonesia. Oke. Kayak secara permainan dia udah makin matang, secara tactically he's very smart. Dia benar-benar main cerdas, main Yes, taktikal juga. setuju. Secara teknik juga improve kembali lagi ya kayak dulu dia improve lagi juga. Jadi ya menurut gue sih nggak ada alasan sih kalau untuk Egy nggak dijadikan sebagai MVP musim ini ya. Nah, menurut gue Egy juga bisa kelihatan lagi karena Jan Olde. Ya, oke, mungkin Sayuri bersaudara mereka deserve masuk nominasi. Tapi apakah mereka musim ini sekomplit Egy secara performa, secara statistik nggak Oke, juga kan? tahan dulu argumen itu Gian di segmen selanjutnya. Oke. Sebenarnya gue dari tadi tuh gue bener-bener Oh, gatel ya. tertarik sama statementnya Lord Tikin. Oh, gitu. Egy seperti performanya musim-musim sebelumnya. Iya. Kalau gue lihat Egy malah merubah cara mainnya. Iya, Yang kalau kita tahu Egy sampai dapat julukan apa? Si Kelok 9 karena apa? Ngeliuk-ngeliuk kan. Gila. Cuman Lawan gue siapa? ngeliat Egy Malmo United ya? Iya. Cuma gue Gila, melihat gila. Egy musim ini taktis banget, Taktis. mainnya nggak banyak, lari efektif. Tapi yang gol pas lawan apa tuh yang dia ngegolin satu, Iya. yang lewatin kiper tuh. Iya. Nah itu baru Egy yang gue kenal tuh yang kayak gitu tuh. Egy ini nih kalau diperhatiin sekarang, kalau dulu sering main melebar, sekarang itu lebih sering main di ruang antar lini. Ah. Di antara back sama ke tengah. Dia tuh main di antara ruang Iya, itu iya, tuh. iya. Jadi dia tinggal manfaatin. Dia main di Efektif ruang banget, iya. Dia main di ruang sempit itu. Itu yang Sekali menurut gua driving bikin goal. dia improve banget. Jadi football IQ-nya dan juga tactically-nya naik kan. Dan Ya, sebenarnya dari permainan Egy ini so-so lah 11-12 sama permainannya Witan. Sama, Witan kan juga gitu Iya, mainnya iya, kan. iya, Sama, mirip juga sama. sebenarnya. Tapi kan karena Witan nggak banyak menit di Persija, akhirnya turun Oh, kan. iya. Nah, sementara Egy kan mendapat menit banyak di Dewa Oh. nih. Nah, jadi Egy mampu memanfaatkan kesempatan itu dengan baik. Iya. Itu aja kalau Dan jangan lupakan juga nih Van, kenapa Egy bisa se-improve itu di Dewa? Kita sendiri tahu kalau Dewa ini adalah salah satu klub yang paling proper di Indonesia. Mereka punya pelatih yang berpengalaman. Jan Olde Rickering punya pengalaman di Eropa ya sama Galatasaray dan lain-lainnya. Fasilitasnya ada, Fasilitasnya ada. Dewa ini tuh punya analis tersendiri juga. gajinya aman. Gaji aman. Itu yang penting. Training center punya juga. Jadi nggak ada. Itu mendukung banget Itu- ya. Nggak jadi- ada alasan untuk jadi jelek ya. Iya, dan itu mendukung banget kenapa dia bisa se-improve itu sampai saat ini. Ya iyalah gajian lancar yang penting. Oke, kalau gue sama sedikit panjang ya kita bahas Egy ya. Iya. Sedikit pemain Indonesia lokal yang benar-benar bisa memanfaatkan yang lu bilang tadi ruang antar lini. Jadi kombinasi passingnya tuh ada gitu. Iya. Kalau yang gue lihat kan pemain Indonesia nih kalau misalkan udah ketutup nih ngelebar lagi. Ngelebar Kalau nggak lagi, ke iya. belakang lagi. Iya. Kalau dia benar-benar bisa nyari celah gitu Iya, kan. main di ruang sempit dia tuh. Iya sama kayak Witan. Senang kan kita waktu kita menang di lawan Kuwait ya. Iya. Yang sama Asnawi bukan Nah, ininya ya? itu kan Witan luar biasa itu main. Iya. Itu sama itu kan, sama sebenarnya. Mainnya bola-bola pendek berani. Dia oper tanpa ngelihat temen atau udah tahu udah feelingnya. Nah itu dimiliki Egy sekarang ini. Tadi gue berpikir masanya Egy udah lewat, kayaknya udah habis dia. Tapi ternyata begitu balik sini kayaknya comeback, wah ini kok keren lagi. Iya, ya. jadi Berkah nikah. Gitu ya, berkah nikah ya. Rezeki Jadi gua pikir istri. karena nikah kok jadi Enggak, rezeki nikah. Itu jadi sebenarnya ada membuktikan juga bahwa pulang ke Indonesia bukan selalu pilihan yang buruk. Selama klub dan pelatihnya tepat ya. Tapi itu representasi juga nggak? Hah? Oke, bahwa level apa ya permainan Eropa itu memang masih jauh ya sama kita ya. Jauhnya bagaimana itu? Eropanya mana dulu? Kalau Liga Siprus dekat kita. Gitu ya. Iya kan. Kenyataannya banyak main kita begitu keluar tuh nggak ada sama sekali nih. Iya jauh karena banget. kita di sana nggak dapat menit. Itu aja. Nggak dapat menit. Padahal kalau dicoba gimana ya? Bisa Coba sih. gimana? Dulu Egy kan waktu main di Liga Slovakia kan main mulu tuh. Nah, itu padahal main dulu. Karena Tapi ternyata pelatihnya mau ngasih menit main kan. Dan waktu itu Egy juga Tapi bisa juga pemain itu nggak masuk dalam skema pelatih iya. timnas ya, nggak masuk skemanya pelatih bisa juga. Banyak pemain tangguh yang nggak masuk skema pelatih nggak dimainin, banyak juga. Ya kan di dunia juga banyak ya gitu kan. Oke, teman-teman dari 9 nama ini kalian setuju atau tidak tulis di kolom komentar ya. Dan gue terakhir pertanyaan kepada rekan-rekan gue ini, pemain yang menurut Bapak bagus tapi tidak masuk 9 nama ini dan layak jadi pemain terbaik siapa Pak? Menurut Bapak? Saya 3 nama deh. Saya sih Yakob Sayuri, Yance Sayuri, sama Stefano Lillipali. 3 nama itu ya, Iya. yang seharusnya layak ya. Nah ya. Kalau Lord Dikin? saya sih tadinya Beckham, tapi ternyata Beckham kena kasus itu ya. Kemarin itu ya. Hmm. Cuman jadinya itu siapa ya mungkin ya.
Mark Klok mungkin maksudnya masih ada Layak ya? Iya, masih layak juga. Mark Klok. Satu lagi siapa ya? Pertama siapa tadi? Beckham. Beckham, Mark Klok. Mark Klok. Yance kali ya? Yance. Iya. Oke. Kenzo nanti. Ken. Gustavo Almeida. Wow. Oh iya Persija ya. Adam Alis. Yo. Atau lagi Bruno Moreira. Bruno Moreira Persebaya. Biar ada Persebaya. Betul. Gua Alex Martin, Alex Martin, terus ada Nick Kuipers, satu lagi mungkin Jaja. Jajanya. Oke. Miharja. Kalau gua Alex Martin, terus juga tadi udah keselibet nama Sayuri. Rivera. Oh Rivera iya. Oh iya Rivera benar di Persebaya. Persebaya. Karena Persebaya goyang Iya. karena Rivera nggak main. Ternyata itu orang penting. Iya. Dan satu lagi Ricky Kambuaya. Wah, itu benar Mas. Lokal hero kita kurang. Lu lokal kayak oke lah Sayuri, gua Kambuaya. Saya Iya, benar. Indonesia semua ya, semuanya ya. Indonesia. 3 Indonesia semua saya. Sayuri Brothers. Ya, karena memang sudah dibuktikan 3 pemain ini kan juga dipanggil clever. Tadi siapanya? Sayuri 2, satu lagi siapa tadi? Sama Stefano Oh Lillipali. iya Stefano. Ya kan karena 3 pemain ini kan juga dipanggil clever kan. Iya. Artinya ya kalau memang nanti mereka diturunkan ketika melawan China, ya berarti ada kesalahan nih di pemilihan pemain terbaiknya 9 ini lah. Iya. Oke. Iya kan? Sebelum gue tutup, pemain terbaik BRI Liga 1 berdasarkan 9 nama ini siapa? Oke. Kalau saya sih jagoin Borneo, siapa tadi? Peralta. Peralta. Lord Aku kali ini bicara ini lokal pride-nya. Egi. Egi. Biar Iya. ngangkat. Tyron. Teron. You know me. Egi. Egi. Gue pengennya sih Egi, tapi gue lebih realistis Teron yang dapat. Enggak, kalau gue Egi karena emang paling layak saat ini. Oke, menurut teman-teman Koprol Bola, siapa yang jadi pemain terbaik musim ini di BRI Liga 1? Tuliskan di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Koprol Bola supaya channel kita terus berkembang dan kita tetap semangat untuk membahas sepak bola Indonesia mulai dari yang lunak sampai yang keras. See you di episode selanjutnya. Bye bye. Dadah. Kita Soye mau pamit dulu.